Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Albarokah dengan NPM 2017217500226. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun diskusi atau pembahasan dan cara menyusun introduksi dan abstrak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang cara untuk menyusun diskusi atau pembahasan. Bagaimana sih cara untuk menyusun diskusi atau pembahasan? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ialah tulis hasil secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Apa sih sistematis itu? Menurut Abdul Qadir Muhammad tahun 2014 halaman 69, sistematis ialah berpikir serta berbuat yang bersistem, yaitu berurutan, runtun, serta tidak tumpang tindih. Dan apa itu logis? Menurut W. Puspoprojo Eka T. Gilarso tahun 2001 halaman 124, pengertian logis merupakan ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Dan yang kedua, hindari data yang tidak relevan. Mengapa kita harus menghindari data yang tidak relevan? Karena data yang banyak belum tentu meningkatkan kualitas tulisan ilmiah kita. Namun data yang terstruktur, saling berkaitan, dan mendukung hipotesis atau tujuan sangat membantu pembaca untuk memahami tulisan yang kita buat. Lalu yang ketiga, sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Cukup tunjukkan pada pembaca di mana pada tabel dan gambar berapa data tersebut disajikan. Pembaca bisa membacanya sendiri. Dan yang keempat ialah bahas signifikasi. Apa sih signifikasi itu? Menurut Jonathan Sarwono tahun 2017 halaman 26, signifikansi memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil riset itu mempunyai kesempatan untuk benar. Dalam pembahasan, sangat penting untuk membahas validitas, signifikansi, temuan, dan kaitan dengan temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal yang penting diperhatikan yaitu jangan sampai terjebak mendiskusikan hal-hal yang tidak relevan dan jangan pula mengulang yang tertulis pada hasil. Sekali lagi, kuantitas belum tentu mengangkat kualitas tulisan kita. Lalu, yang ketujuh ialah bedakan antara fakta dan spekulasi. Apa sih fakta dan spekulasi itu? Menurut Isdriani tahun 2009 halaman 138, pengertian fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu benar-benar terjadi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, spekulasi ialah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, membedakan antara fakta dan spekulasi ini juga sangat penting.
dan hindari berspekulasi dari apa yang belum jelas, termasuk misalnya tidak mengekstrapolasi hasil keluar dari kondisi dan batasan penelitian Anda. Lalu saya akan menjelaskan tentang menyusun introduksi dan abstrak. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang cara menyusun introduksi. Apa sih introduksi itu? Menurut Hariwijaya dan Triton PB tahun 2007 halaman 122, introduksi merupakan pengantar untuk memahami topik yang diteliti. Untuk memudahkan penulis, introduksi merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang menjadi topik penelitian dan ditulis secara ringkas. Introduksi isinya apa yang Anda permasalahkan. Biasanya definisi dari apa yang tercantum dari tulisan ibu dan bapak sekalian. Lalu bagaimana sih cara menyusun abstrak? Sebelum kita lanjut, apa sih pengertian abstrak? Abstrak secara umum merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang, penyajian kembali secara cepat, singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun karya tulisan ilmiah. Nah, cara menyusun abstrak yang pertama ialah latar belakang. Kaidah yang harus dipenuhi saat membuat abstrak ialah dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan serta latar belakang yang dihadapi oleh penelitian. Yang kedua, metode. Menjabarkan secara ringkas dan padat jenis metode penelitian apa yang dilakukan dalam penelitian. Dan yang ketiga, hasil penelitian. Menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan menjadi kaidah yang harus dijabarkan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jelaskan secara umum saja ya. Dan yang keempat ialah kesimpulan. Kesimpulan menjadi penutup dalam kaidah cara membuat abstrak yang baik. Dengan melampirkan kesimpulan, dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan apakah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan yang kelima ialah berikan kata kunci di akhir paragraf. Karena kata kunci pada penelitian berguna untuk memudahkan pencarian secara online. Kata kunci dapat dipilih dari kata-kata yang ada pada judul penelitian. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.